Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah, jamaah salat tarawih rahimahullah. Saya baru pertama kultum ini Pak. Biasa di sini khutbah Jumat, sekarang malah kebawahnya suasananya khutbah Jumat. Yang masyaallah muslimin jamaah salat tarawih rahimahullah, di malam hari ini bersyukur kepada Allah meskipun di tengah hujan yang cukup awet nih Bapak Ibu. Dari jam berapa nih? Dari jam 2 sampai sekarang nih. Tadi jam 2 sampai dengan sore, ya Allah luar biasa Allah turunkan hujan yang sangat lebat disertai dengan angin yang kencang. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda Allah turunkan hujan pertama kali di bulan Ramadan. Semoga hujan ini membawa berkah, bukan musibah, dan sehingga apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati indahnya bulan Ramadan seperti kita, semoga Allah kuatkan hatinya, Allah lapangkan hatinya, sehingga kita yang termasuk di sini sudah sepantasnya untuk bersyukur kepada Allah betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa menikmati indahnya bulan Ramadan sampai dengan di hari yang keempatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, di kesempatan Ramadan tahun ini saya diamanati oleh takmir untuk menyampaikan kultum seputar bab tentang akhlak di bulan Ramadan. Kita sudah sering mendengar hadis terkait bahwa Nabi Muhammad SAW Allah utus di dunia ini salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia ini adalah bulan yang paling pantas, bulan yang sudah seharusnya kita ini menjadikan momentum ini untuk memperbaiki akhlak kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Shaum syahri sabr." Jadi puasa ini adalah bulan kesabaran. Nah, di kesempatan yang pertama ini izinkan saya untuk membahas akhlak seputar sabar. Sudah memasuki hari keempat, begitu luar biasa betapa nikmatnya kita bisa melaksanakan sahur bersama keluarga, kemudian buka bersama keluarga. Ada juga yang bahkan bisa melaksanakan buka bersama di masjid. Maka yuk coba kita bahas bagaimana bulan Ramadan ini menjadikan kita sebagai bulan, yaitu madrasah, yang tempat untuk memperbaiki, untuk mendidik akhlak kita. Dalam tanda kutip bisa kita artikan, kita restart lagi akhlak yang mungkin selama ini belum sempurna.
Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah, saat itu dalam sebuah hadis pernah dikisahkan Rasulullah SAW sedang bersama Abu Bakar. Ada satu riwayat yang mengisahkan bahwa ini terjadi di rumahnya Abu Bakar, tapi ada riwayat lain yang mengatakan Rasulullah sedang satu majelis bersama Abu Bakar. Kemudian lewat orang Badui, Arab Badui yang menghina dan mengolok-olok Abu Bakar. Namun Abu Bakar tidak membalasnya dengan olokan yang sama. Justru Abu Bakar membalasnya dengan diam dan senyuman saja. Saat itu Rasulullah yang melihat terkagum, ikut bangga melihat respon Abu Bakar. Di hari setelahnya, orang-orang Badui itu lewat lagi, mengolok-olok, menghina dengan kalimat yang lebih kasar lagi. Tapi apa yang dilakukan Abu Bakar? Sama. Abu Bakar masih membalasnya dengan diam dan senyuman. Tapi hari yang ketiga, hari setelahnya, orang Arab Badui itu datang lagi untuk menghina dan mengejek lagi Abu Bakar dengan perkataan yang paling kasar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Abu Bakar membalasnya dengan hal yang sama. Kemudian bagaimana Rasulullah? Tidak lama kemudian Rasulullah pergi meninggalkan Abu Bakar. Dikejar Abu Bakar, dikejar Rasulullah oleh Abu Bakar. Ya Rasul, kenapa kau meninggalkan sedangkan kemarin kau tetap berada di sampingku bersamaku, kok kali ini kau meninggalkanku? Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, sesungguhnya saat kemarin aku melihat kau membalas orang Arab Badui itu dengan senyuman, aku melihat di sekelilingmu itu banyak sekali malaikat. Namun ketika kau membalasnya dengan sebuah hal yang sama, dengan keburukan, aku melihat di sekelilingmu banyak syaitan. Bapak Ibu, perlu kita garis bawahi bahwa ternyata ketika kita mengalami atau berusaha untuk menjadikan diri kita sabar, insya Allah di sekeliling kita banyak sekali malaikat. Namun bila kita sebaliknya tidak mampu menahan sabar kita, justru kita malah terpancing oleh emosi, maka yang terjadi adalah banyak sekali setan yang mengelilingi kita. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadida alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai berdulat, bukan yang pandai berantem, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Bapak Ibu, sabar ini berasal dari kata al-habsu, yang artinya adalah menahan diri. Dalam Islam, sabar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sabar ketika kita menghadapi musibah. Musibah apapun itu, entah Allah menimpa kita dengan sakit, kemudian dengan bencana dan lain sebagainya, dompet hilang dan lain sebagainya. Kita sedang diuji ketika kita dihadapi dengan sebuah musibah. Yang kedua yaitu sabar dalam taat. Nah, ini yang sedang kita hadapi di bulan Ramadan ini. Kita sedang diuji kesabaran kita dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Kita diajarkan untuk puasa selama 30 hari, dari subuh sampai dengan maghrib. Tahan tidak, kita menahan rasa lapar dan dahaga kita. Bukan hanya itu, tahan tidak, kita itu menahan dari segala hal yang membatalkan atau justru malah merusak pahala puasa kita. Termasuk ketika kita sedang membaca Al-Quran, tahan kita membaca Al-Quran, tahan tidak membaca Al-Quran dalam waktu yang lama, tahan tidak berdiri mengikuti sholat tarawih selama 30 hari. Kadang kita diuji kesabarannya ketika sholat tarawih, baru imamnya
hari pertama Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim jamaah ya Allah. Ini kita diuji Bapak Ibu. Wah jadi maksud banget orang kampung. Saya yakin imamnya juga ya, yang ditugaskan sebagai imam pun kayaknya juga nggak mau terlalu panjang Bapak. Jadi termasuk ketika kita melaksanakan sholat malam gitu ya, sholat tarawih ini kita sedang diuji kuat nggak. Justru jangan, kita sebagai imam pun harus lihat jamaah Bapak Ibu, jamaahnya seperti apa, sehingga kita juga bisa mengukur ayat yang harus dibaca apa iya harus 1 halaman 2 halaman gitu kan. Kan yang dikhawatirkan burung witir pada kabur gitu loh kan. Nah ini kita itu sedang diajarkan untuk sabar dalam taat di bulan Ramadan. Belum lagi yang ibu-ibu, pangapunten Bu, bulan Ramadan kita diajarkan untuk menahan Allah, menggunjing, menggibah dari orang lain. Ya Allah, sebelum bulan Ramadan rajin banget. Setiap arisan, nanti gak Bu, istrinya bapak ini yang ternyata, ya Allah, nggak berhenti. Di bulan Ramadan dilatih untuk menahan itu dari perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan yang tidak perlu. Maka kita sudah diuji di bulan Ramadan ketaatan kita itu sejauh mana dalam mengaji, sholat, berdoa, bahkan ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang dermawan, kita pun diuji, kita sanggup gak ini di jadwal di masjid, jadwal takjil, ya Allah. Jadwal ini, jadwal ini mau sini orang kudus. Nah, kita diuji itu kan. Bisa nggak ngeluarin nih harta yang bisa kita miliki selama ini cuma 1 kali buat memberikan takjil di masjid. Dan yang terakhir yaitu sabar dalam maksiat. Di Ramadan memang setan-setan dibelenggu, tapi tidak menutup kemungkinan manusia itu masih banyak yang berbuat maksiat. Warteg pada buka tapi ditutup pakai korden, ya kemungkinan di dalamnya banyak bapak-bapak sih mana gitu loh, masih ada aja kemungkinan ya yang mokel dan lain sebagainya. Nah ini termasuk nih anak-anak ya. Jangan mentang-mentang lihat temannya masih kelas 1 minum beli es sisir bulan batu kakaknya, iya kakaknya aku ya Allah saya seberteman gitu. Nah ini kita ini sedang diuji ketika melihat orang lain berbuat maksiat di bulan Ramadan, sanggupkah kita ini sabar menahan hal itu? Termasuk ketika tarawih, lihat temannya mainan, teman itu paling cepat ya, aminnya suruh teman ya. Itu tahan gak nih yang anak-anak ketika tarawih nanti melihat temannya ada yang mainan, coba jangan ikut-ikutan. Nah itu juga termasuk kita lagi dilatih sabar dalam maksiat. Melihat kemaksiatan, sholat kok mainan, jangan ditiru. Puasa kok menggunjing orang lain, jangan ditiru. Puasa kok merasa ngomong, jangan ditiru. Maka bulan Ramadan ini yuk kita maksimalkan untuk melatih diri kita menjadi seseorang yang sabar. Bapak Ibu juga termasuk kita dilatih untuk sabar dalam mendidik anak di bulan Ramadan. Ya Allah, meskipun bocah sedikit Bapak Ibu, yang namanya HP itu sudah sangat-sangat melekat. Diambil HP-nya sebentar, nangis, luar biasa. Maka kita sebagai orang tua pun harus sabar dalam mendidik anak. Bapak dan ibunya pun harus saling sabar. Allah itu menciptakan laki-laki memang lebih banyak akalnya, ibu-ibu memang diciptakan lebih banyak perasaannya. Jadi kalau semisalnya ibu-ibu itu banyak ngomong ya wajar Pak, banyak ngomong di wajar, cukup didengarkan. Tidak ada solusi yang lebih efektif selain menghadapi seorang ibu ya, yang lagi ngomel dengan sabar. Pokoknya diam
Tapi setelah saya nggak tahan Ustaz, tidur Pak. Ya Allah. Apalagi kalau dari saya itu bilang pokoknya nah ini kita sama-sama yuk belajar saling mengingatkan di bulan Ramadan ini kita melatih rasa sabar kita dalam ya yang lagi dihadapi musibah saudara kita yang di Aceh ataupun yang di Purbalingga di Pemalang yang kemarin kena musibah, mungkin keadaannya belum seperti kita, tapi mereka harus melaksanakan menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim di bulan Ramadan. Mereka harus sabar dalam keadaan ditimpa musibah. Ya kita sekarang sabar dalam taat, yuk sama-sama perbaiki ibadah kita, dan yang terakhir sabar dalam maksiat. Mari kita jaga keluarga kita, anak kita untuk bertahan dalam menghadapi maksiat, untuk bersabar dalam menghadapi maksiat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.